komentar dari saudara-saudaraku nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo komentar dan teh apa tuh? Aja teh pas aku guyu aku takon jenengan purun tobat apa mboten? Gelem tobat apa ora sampean? Sampean purun tobat apa mboten? Astagfirullahaladzim. Komentariannya. Sampean apa ora ngerasa bersalah? Nyakiti wong akeh ngono kae. Jane iki. Kan lek panggah. Bismillahirrahmanirrahim. Badanas partatas pardianas nulu solamanu malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin da'iqatun maut. Alhamdulillah. Ini aduh bambu saya kena darah. Alhamdulillah. Dukun santet Suro Menggolo sudah kita tangkap guys ya. Ini rencana mau saya bawa ke balai desa. Mau saya bawa ke lapangan biar diadili sama masyarakat. Tapi saya takut nanti ada yang main hakim sendiri gitu. Makanya saya sadarkan dulu. Saya nasihati dulu kalau bisa. Tapi ini masih keras kepala sih. Ini juga tambangnya tidak sembarangan. Karena sudah kita asma dengan asma Badanas ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mbah, kula tangket kalih panjenengan, Mbah. Mbah, kula tangket kalih panjenengan. Ya. Astagfirullahaladzim. Jenengan purun tobat apa mboten? Ora tobat. Ora ret piye ta iki? Ora pengen tobat maksudnya? Ora. Astagfirullahaladzim. Cukup. Enggak boleh gitu. Ngono sih ora kapok. Wes enggak boleh gitu. Wes cukup. Ini wis enggak duwe kemampuan apa-apa orang ini. Takok ngono. Orang ini sudah enggak punya kemampuan apa-apa, tinggal ilmu rawa ronteknya yang masih ada di dalam dirinya. Ini tugas kita itu sekarang bagaimana orang ini bertaubat gitu loh, biar dia nggak mencelakai orang terus, karena kalau dilepaskan nyantatin orang gitu loh. Bahaya. Itu, dan kita melakukannya pun tidak secara fisik ya, jadi tarung dengan ilmu gaib gitu loh. Jadi dia mengeluarkan ilmu sihirnya, ya kita menggunakan asma Allah itu, sehingga ilmu santetnya mental ke beliau sendiri gitu. Jadi luka-luka yang ada di dalam diri beliau sendiri ini juga dari perbuatannya sendiri kayak gitu. Nah ini pun juga darah yang keluar dari tubuhnya ini pun juga ngalir terus. Iya, ini juga karena ilmunya sendiri, dia berusaha untuk apa namanya? Aku ora iso mati, Den. Terus. Ngalir terus. Aku duwe ilmu rawa rontek. Sampean kok ditali lagi Bang juga. iya. Nah asmairin tali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badanas partatas pardianas nuru solamanu malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin da'iqatun maut. Monggo. Tapi kayaknya cukup deh ini deh. Cukup ini. Karena ini pun sudah saya pagari ini. Jadi kekuatan ilmu setannya insya Allah sudah tidak bisa untuk melepaskan ini.
karena sudah di asma. Ini yang jadi persoalannya, kalau orang mengira kita kejam ya, orang mengira kita tega, tapi orang-orang tahu nggak kekejaman Suro Menggolo ini? Kan nggak tahu. Betul. Bagaimana beliau itu nyantatin orang, bagaimana beliau itu nyakitin orang gitu. Ini salah satu cara kita supaya dia ini nggak nyakitin orang lagi kayak begitu, supaya beliau ini nggak nyakitin kita. Dan beliau ini ada luka-luka di dalam dirinya itu bukan karena kita, tapi dia sendiri yang ketika mengeluarkan ilmu dengan izin Allah, ilmunya balik ke beliau sendiri. Karena ketika seseorang itu hatinya bersih ya, maka bagaikan kaca gitu loh. Kaca itu kalau disenteri balik sendiri ke yang nyenteri gitu loh. Makanya nggak usah berbuat apa-apa, nggak usah kita itu marah, apalagi membalas, itu malah mengotori diri kita sendiri. Lebih baik kita itu ikhlas dan biarkan apa yang dia katakan nanti kembali kepada yang mengatakan. Siapa yang melakukan nanti akan kembali kepada yang melakukan. Jangan mengotori hati kita sendiri seperti itu. Jadi saudara-saudaraku semuanya harus tahu bahwa beliau ini sangat kejam gitu loh, nyakitin orang ya, nyantet orang gitu. Nah, kita ini berusaha untuk menghentikan itu. Jadi jangan salah paham ya, sebab ada yang nggak tahu gitu loh. Nah, ini setelah seperti ini terus bagaimana, kan begitu. Mau kita apakan seperti ini? Tobat lu ndak mau. Lah iya, apa kita tinggalkan saja? Makan hewan. Jadi makan hewan. Tobat gelem ora? Tobat apa? Gelem ora tobat? Sudah teh. Wis sumpah karo guruku aku. Jadi pilih mati. Ki Menggolo ora iso mati Ki Menggolo. Ono ngomong sumati. Sombong ya. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Tidak ada makhluk yang bernyawa yang tidak akan mati. Semuanya itu akan mati. Begitu juga dengan saya dan Anda. Jadi kalau Anda tidak bertobat, panjenengan akan menyesal sendiri. Sekarang apa loh yang sampean dapatkan dari menyakiti orang? Kecuali panjenengan itu hanya membuat orang lain sengsara. Dan kalau kita membuat orang lain sengsara, kita juga pasti akan sengsara. Itu pasti itu. Siapa yang menanam itu pasti akan menuai. Menuai. Itu pasti. Tidak mungkin tidak gitu loh. Sampean mau bertobat apa enggak? Loh, kita melakukan semua ini untuk kebaikan sampean sendiri loh. Krungu ora dosane. Suruh tahan ora? Sudah. Kandhan ketawa ora nyauri. Ini ada satu cara, ada sebuah amalan untuk menghilangkan ilmu rawa ronteknya teh. Apa? Caranya ini nanti dibawa ke sungai yang mengalir teh, terus direndam di situ. Saya bacakan hiji barki. Ini nanti orangnya lemes, masih nggak kepelelet kayak gini. Ini badannya lemes tapi dalamnya masih semangat karena masih ada hawa setannya. Nah, hawa setan itu dari api. Yang bisa menghilangkan hawa setan itu air teh. Ini nanti kalau sudah hilang ilmu setannya, dia sudah nggak ada yang dideng-dengkan, nggak ada yang diandalkan lagi. Ini pasti nanti dia akan menyerah. Ini dia masih merasa dia nggak akan mati gitu loh. Makanya kalau orang punya ilmu kebal itu nggak enak. Karena apa? Karena pasti ya nanti ketemu sama orang yang mau bacok gitu loh. Karena itu memang untuk pengasahnya. Loh, saya berkali-kali ada orang yang minta ijazah kebal tembak itu ya berkali-kali tembakin orang, ya gak mempan, tapi ya resiko kan gitu loh. Malah ketika dia nggak sudah dibuang ilmu kebalnya, ya
ketika itu dia nggak pernah ada yang nantang, nggak pernah ada yang bacok gitu. Orang yang selamat itu bukannya nggak mempan dibacok, tapi orang yang nggak mau bacok gitu loh. Itu orang yang selamat seperti itu. Jadi ilmu selamat itu, ilmu mahabbah itu lebih di atasnya daripada ilmu kejadukan gitu. Nah ini saya dapat isyarat dalam hati saya, ini dibawa ke sungai, ya kita tutup pakai mori, ya, terus kita alirkan di situ. Tapi tetap ditali Gus nanti sungainya. Iya. Takutnya lari nanti. Nggak masalah itu. Tapi sebenarnya kalau ilmu-ilmu yang lainnya itu termasuk ilmu banaspatinya kan tadi sudah saya hilangkan. Makanya ini matanya kan bisa dibuka. Jadi ilmu santetnya ini insya Allah sudah nggak ada. Tapi ilmu yang merasuk ke dalam batinnya itu loh, yang merasuk ke dalam ruhaniyahnya itu loh, jiwanya itu loh. Karena jiwanya ini sudah dia satukan dengan kekuatan ilmu hitam gitu loh, sehingga dia itu mengabdinya ke setan gitu loh. Nah, salah satu menghilangkan hawa setan iblis itu, jin itu dengan air gitu loh. Nah nanti kita rendam gitu deh, habis kita rendam terus kita pendam deh. Itu nanti insya Allah ya, manusia itu dari sebuah air mani, ya, air yang menjijikkan, dari sebuah air mani, yang air mani itu intisarinya dari bumi gitu loh. Jadi kalau dari mana ilmunya dia dapatkan, ini saya tahu orang ini dulu pernah tapa gantung untuk mendapatkan ajan rawarontek ini. Jadi ketika seseorang itu tapa gantung atau benar-benar menghormati bumi, ya bumi pun akan menghormati orang itu, semacam itu. Makanya banyak orang kalau sujudnya tenanan, sholat itu sujudnya tenanan, kadang dipendam pun sampai bertahun-tahun raganya itu nggak bisa busuk teh. Atau kalau orang Jawa dulu tapa gantung itu kalau sakit ya cuman minum air dari kendi itu sembuh teh. Itu bahkan ada sebuah amalan ya kayak yang beliau punya ini, dapat ilmu rawarontek itu ketika dia itu takdimnya luar biasa ke bumi, kepala di bawah, kaki di atas, ngalong lah, tapa gantung gitu teh. Dia kalau semuanya mati nempel ke bumi hidup lagi. Makanya Allah itu mengatakan ya, dunia itu tergantung kamu mau pilih jalan yang kanan atau yang kiri kayak gitu. Kalau kamu itu mengambil kebaikannya jadi baik, kalau kamu mengambil keburukannya ya jadi buruk. Tinggal kamu pilih jalan yang mana gitu. Allah Tuhan itu sudah menyerahkan semuanya ke kita gitu. Seperti ini juga gitu loh. Jadi yang saya dapatkan untuk menghilangkan ilmu orang ini, setelah dia sombongnya seperti apapun silahkan lah. Nanti kita rendam dulu di air yang mengalir itu, ya bagaikan kita baru lahir itu dari sperma itu. Nah sperma itu dari intisarinya bumi, jadi ibu bapak kita itu makan dari tanah, dari padi yang dari tanah. Nah jadilah seonggok itu. Nah, dia sudah mulai ketakutan ini. Kalau saya sudah tahu sekarang, saya sudah tahu ininya, kelemahannya. Dia pikir kamu pikir ilmu hitam itu tidak bisa dihilangkan. Raiso. Oh, Raiso. Raiso Den, raiso ngelane aku Den, kowe Den. Sudah tenang deh, santai, tenang aja. Sudah berapa orang yang kamu santet itu? Wes oke. Terus kamu bangga nyantetin orang kayak begitu? Mau amis padahal. No, jangan. Sudah, nggak apa-apa, biarin. Dia udah nggak bisa apa-apa kok. Kamu nyakitin orang gitu nggak ada perasaan kasihan pakai gimana gitu, Mbah? Ora enak Den, ora enak pisan. Wes ora jiwa niki menggolo sanak ngono kita kasihan gak enak. Terus pernah ada anak kecil datang ke saya, perutnya membesar. Sampai apakan itu? Jawab. Kok apa nih, Jawab. Yo disantet jarak jauh. Mbok isi apa wetenge? Tak isi angin. Terus Karo bantuan jim. Kok enek silate barang? Yo. Silat. Rambut. Ini gue gak melas-belas. Ini cara anakmu digunakne piye we? Kok ora duwe utek blas ya. Makanya ini loh, guys.
Jan. Wes tenang. Oh, kejam ya Ram. Ojo. Tenang Jan. Santai Jan. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lah, kalau kayak gini ini lebih baik kita kasih pelajaran, ya toh? Si pelajarannya apa dijarnya, gitu? Ya biar berapa hari gitu sih. Berapa hari gitu ya? Kalau direndam terus dipendem separuh ngono enggak ilmune hilang dhewe. Serasa nyapa-nyapa. Tinggal kepalanya gitu. Heeh. Awake tok tinggal dasi tok ndek engko anu ya. Tapi biar dia tersisa di sini berapa hari gitu, Pak. Oh, banding kene sik ya. Biar merasakan. Biar merenungi kesalahannya. Siapa tahu dengan digantung beberapa hari ini dia bisa tobat. Mbah, sampean ngeten iki gak pengen tobat to, Mbah? Apa ya penak ini iki? Ora pengen Den. Sik iso kaya ngene. Si iso ya. Wah. Gak pengen tobat blas. Ora. Iya. Terus pengenmu panggah nyanteti wong ae. Aku niki menggolo Den. Piye? Aku niki menggolo wis ngono kuwi. Oh. Sumpah karo guruku. Kowe kok cek manut karo gurumu ketimbang manut karo pangeranmu. Gurumu lah orang awakmu urip. Mau ngai awakmu ilmu setan iki teko setan lho mbok bangga-banggane. Luwih manut karo Gusti Allah, karo Tuhan pangeran ketimbang karo guru. Guru jek enak salahe. Ya awakmu manut karo Kanjeng Nabi, manut karo Gusti Allah iki pasti selamat uripmu. Kamu gurumu salah kok. Sapa gurumu jenenge ne? Ki mau cangkong. Hah? Ki mau jangkung. Gurumu kuwi mau jangkung. Iya. Ki mau jangkung gurumu toh? Masalah. Masya Allah. Lagi roh iki ya. Gurune ki mau jangkung. Wong tuwek kuwi gurune. Masya Allah. Ngono mbok bangga-banggane. Iya. Tak gawa rene engko tenan ki mau jangkung. Jejer nih. Tak jejerne tenan kok karo awakmu. Ya Allah. Wong model kaya ngono tuwek egrek. Kaya kalah gondang katek mbok dadekne guru. Ki ora guru ki iso digugu iso ditiru. Lah guru amit-amit jawang bayi. Ya Allah, sing kerjaane nglarani wong katek mbok dadekne guru to. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Ki mau jangkung. Ternyata ki mau. Nah, ya aku ya lagi ngerti saiki lho. Ki mau gurumu tak pikir sapa gurumu? Dedaya apa si mau jangkung. Masyaallah. Ki mau jangkung wes. Ngomong oleh. Ngomong nasihati oleh tapi lek anu aja. Wes. Aja nesu. Sing tenang tok. Wis ra iso nyapa-nyapa kita ndak boleh menghajar atau Pangan ini ki, Bah, kersane pahit, Bah. apa kuwi? Niki pare. Aja. Senengane jenengan nih. Senenganku ya. Ada di hutan, guys. Heeh. Pare. Pare pahit lek kuwi. Akhirnya ciplukan lho teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Awakmu iki apa gak duwe keluarga to ki? Keluargamu, bojomu, anak-anakmu, pakdemu, palikmu, sapamu ngono mosok ora duwe we. Pomok tumbalne keluargamu nggih beguru. Wis nanti keluarga aku. Het banget. Wis karek ijen aku dhewe. Aku memang sengaja. Kuwi ilmu ora rontek. Terus kowe nyakiti wong. Iya. Kok sampe kaya ngono kuwi kowe duwe dendam apa? Iya. Heh? Aku Apa keluargamu dhisik disantet? Heh? Pas kowe cilik iya memang aku memang sakit aku.
Sakit hati. Iya, loro hatiku. Lah nyapa? Keluargamu nek sing mati kena santet. Keluarga aku entek kabeh disantet. Aku kudu mengajari ilmu sing luwih silinu teko wong-wong. Wis tobat to yo. Dadi wong apik yo. Aja nyakiti wong neh yo, kasihan yo. Wis dadi wong apik. Lakoni sing apik-apik uripmu ya ben apik ngono lho. Mbah. Wis tuwa, wis wayahe tobat. Tapi ketemu aku kan tobat lho. Ngono lho. Nyapa, Jan? Delok tatune kok ngene berarti kelakone mbiyen nyantete kok ngene iki lho. Maksudku ngono. Iki kejem iki. Tapi udah beranjak pulih loh Mbah itu. Mulai tertutup loh lukanya. Awakmu apa tak jane ngene ae, tak tinggal. Apa piye we? Lek panggah ngono ae tak jane lho we. Gak gelem tobat. Kok nganu ya? Kok bangga men ya karo ilmu setan ya Jan ya? Bangga mergo iki mode balas dendam, nek unsur balas dendam lho. Karo keluargane jare dinteni. Kok iso dadi kok malah genten atoni wong. Olah malah berantas dukun santet. Malah dia gabung dadi santet malah. Ya iya. Piye? Aneh ya. Bukannya berantas dukun santet kok malah jadi dukun santet Kan iki Jan. orang ketika sakit hati itu pasti ada bisikan-bisikan setan. Nah itu Niki Bang. bener iku. Betul Mbak Jan. Iya, lah iki mangga. Malah nyantati wong. Kudune ngelawan kudune. Pripun iki? Komentar subscriber lover kula Gus Samsudin niku pripun? Menurut panjenengan gimana? Seharusnya orang seperti ini apakah kita serahkan ke masyarakat atau kita apakan gini seperti ini? Karena kalau dari hukumnya sendiri nggak bisa dibuktikan sih ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi yang jelas dia kan sudah mengaku kalau dia dukun santet gitu loh. Nah ini terus langkah kita ke depan bagaimana ini? Apa dibiarkan aja gitu? Piye Mbah, menurutmu piye? Lah ora panggah ragem tobat ben pangan macan ngene. Kayak gini. Oh, Jar kene ya. soalnya kelas salane dhewe wis akeh banget. Ya kudu direk ngungkum ya sak abot-abote ngono lho maksudku. Gak kapok soalnya model wong ngene iki. Timbang nglarani wong akeh maksudmu ya. Iki sampean asmae kabeh ora mungkin ucul kok. Ilmune wis gak. Baru dipageri goib Mbah. Nah iya wis gak anu. Dadi bolo-bolone goleki ben gak temu. Ben gak temu. Engko kepethuk gurune kuwi sawah ki mau engko dibebasne neh lek dikononi. Sumpel lambene. Iya. Lah kuwi panggah maca mantra ya deh. Apa nyeluk ulamu neh kowe, ha? Aja ngono ya, aja. Aku lek karo ngene keri aku Mas Awu. Gampang nyeluk ula ya anak buah iki paling. Aja ngono aku ngeri. Aja ngono aku geli. Umi. Tapi ora apa-apa. Seumpamane toh teko malah tandangi pisan kok. Iya toh? Kayak guru-gurune kanca-kancane teko rene karoane malah rada tak golek ya awake dhewe. Iya toh? Kencang pisan kene pisan dadi sitok kene. Papat sedeng iki, Mbah. Lah ya taleni kene pisan. Nggih. Untuk semua saudaraku sholawat dulu ya. Hatinya biar tenang dan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah ya. Kalau ini menurut saya masalah mudah sih, tinggal kayak beliau ini sudah kita kalahkan, terus sekarang tinggal kita bagaimana mau diapakan beliau ini, mau diapakan gitu, apa dibiarkan ya. Tapi kalau dibiarkan takutnya nanti dia kembali ke gurunya, ke teman-temannya, ke gerombolannya, terus nandatin orang lagi kan ya kasihan. Coba saya baca dulu komentar dari saudara-saudaraku nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo komentar
Dan teh apa tuh teh? Ojo to teh, pas aku wedhus ta. Dia baca mantra terus ya. Ojo to teh. Biar dia tidak baca mantra. Ojo to teh. Iki kok ojo to. Ngerti kene arep baca anu sik to. Tak baca komentare saudara-saudaraku semuanya. Sekali lagi saya minta nasihatnya dan juga bagaimana ini Surya Menggolo ini menurut panjenengan semuanya. Tentu panjenengan semuanya sudah tahu bagaimana langkah-langkah dan perbuatan yang dilakukan oleh Surya Menggolo ini. Beliau sudah mencabuli banyak orang, terus juga nyantetin orang gitu, dan juga sudah membunuh banyak orang dengan ilmu santetnya. Ini setelah kita tangkap ini mau kita apakan langkah-langkahnya seperti itu. Tentu kita tidak bisa main hakim sendiri gitu. Tapi yang jelas ini harus dihentikan, kan nggak mungkin kita biarkan terus-terusan nyakitin orang seperti itu. Ini saya minta nasihatnya, monggo komentarnya, dan tentu dukungannya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Mbah Din Saridin dan juga Mbah Jan gitu. Siap. Dan juga Pak Rete ya. Kita ini berjuang untuk panjenengan semuanya. Kita tidak minta balasan apa-apa, cukup minta bantuan doanya saja ya. Dan kita pun juga bersungguh-sungguh kalau ada yang punya ilmu santet yang mau nyantet kita ya silahkan kayak gitu. Kalau mau tanda tangan di atas materai, siap saya. Mau menunjukkan uangnya 2 miliar, 3 miliar, saya siap. Bukan ngomong doang. Iya. Jadi, wah itu Samsudin bikin sayembara, uangnya nggak ada. Mau ditunjukkan uangnya, saya tunjukkan. Tapi harus benar-benar, nanti kalau cuman ngomong doang ya jangan seperti itu. Harus ada, kalau nggak bisa nyantet saya ya kamu sholat taubat dan berjanji untuk bertaubatan nasuha itu 41 hari sholat malam seperti itu. Tapi jangan sampai kayak kemarin, Mbah. Ingin nantangin pembuktian, ketika ketemu jenengan mau minta tolong. Ini ada cerita lucu guys. Aduh. Jadi saya itu waktu itu masih di hutan ya, waktu itu masih di gua, saya belum pulang. Kan memang kalau malam kan saya di gua, pulangnya kan sering sore jam 3 itu saya ruqyah. Jadi setiap hari itu ruqyah masal atau ruqyah gratis ya untuk siapapun yang datang. Jadi jangan mengira kalau datang ke pondok saya itu harus bayar, itu enggak. Jadi setiap hari ada ruqyah masal atau ruqyah gratis untuk semuanya. Siapapun yang mau datang itu gratis ruqyah masal dari mulai jam 3 sampai maghrib gitu. Habis maghrib nanti terapinya juga gratis. Terus nanti dikasih air asmanya juga gratis. Mbah santai Mbah. Sik to Mbah. Umi Terus. Bene. Apa ucul ya, Pak? Ben niku lek enek sing teko tak tandangi aku malah seneng. Santai ae. Terus nanti juga dikasih kunir yang sudah diparut sama. Jadi di pondok itu ada psikis ya. Psikis itu dengan terapi. Saya sendiri hipnoterapi ya. Saya punya sertifikatnya dari kesehatan, saya sudah punya ya. Jadi yang pertama psikis itu nanti di hipnoterapi atau bahasa gaulnya itu ya diterapis lah kayak gitu. Terus nanti setelah itu non medisnya itu dihilangkan dengan doa gitu, doa khusus lah. Nanti untuk medisnya itu dengan herbal gitu, kita ada kunir gitu. Itu semuanya yang ikut ruqyah itu kita kasih air asma gratis itu. Jadi panjenengan yang mau datang silahkan, kecuali hari Jumat ya. Kalau hari Jumat itu saya libur kayak gitu. Nah waktu kemarin itu ya Teh ya, sekitar jam 3-an lah ya, RT itu telepon saya, wah ini ada orang marah-marah di pondok mau nantang gitu. Nantang pembuktian tapi suruh tanda tangan nggak mau kayak gitu. Setelah marah-marah lama
Giliran ketemu saya ternyata mau minta tolong. Katanya kalau nggak marah-marah nggak bisa ketemu saya katanya. Aduh. Rumah tangganya berantakan lah, ingin jual rumah lah. Jadi itu memang modus dia itu agar cepat gitu loh Pak, agar cepat bertemu jenengan. Karena kan kalau orang di pondok itu kan harus sabar kalau mau ketemu jenengan, dan itu kan menjadi ujian bagi orang-orang yang datang. Tapi kadang-kadang orang itu berpikirnya, "Wis aku pakai penting ndang ketemu Gus ya ndang balik." Kan tidak bisa seperti itu. Sebenarnya datang ke pondok itu yang penting. Yang pertama mau sholat, ya sholat di musola itu, terus pertama mau wudhu, terus mau sholat, dan yang ketiga itu yang penting juga mau dikiran, duduk langsung di tanah dek sana, insya Allah hajatnya cepat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena memang semuanya ya hanya sekedar sarana saja begitu loh, bukan saya yang menyembuhkan seperti itu. Nah kalau hebalnya itu seperti ini gitu. Jadi nanti juga ada petas yang seperti ini guys. Nah seperti ini. Nah ini ada madu sama kunirnya gitu. Kunir putih sama kunir kuning. Kenapa saya itu kok alhamdulillah sampai sekarang itu sehat, setiap malam keluar malam ya sama Pak RT sama Bacan, itu salah satunya berkat sarana madu ini gitu. Karena madu ini alhamdulillah sudah kita asma ya, terutama dengan hijib baki, hijib Jafar Sodik, terus dengan sholawat juga itu. Jadi insya Allah banyak sekali manfaatnya. Ini loh yang membuat saya tetap semangat itu. Dan kalau ada yang beli 7 itu gratis 1, 9 gratis 2 sebenarnya. Semangat guys, monggo. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari ikut aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi yang mau pesan madu, silakan guys. Monggo. Yang mau pesan madu, kalau lebih mantapnya lagi dengan garam dan juga kunirnya, nanti dapat 6 media, yaitu garamnya 2, kunirnya 2, kunir putih sama kunir kuning sama daun bidara, dan yang ke-6 itu madunya. Jadi yang pertama nanti mandi dulu pakai garam yang warnanya hijau, terus setelah mandi wudhu ya, wudhu, terus kunirnya setengah sendok, taruh di kelapa muda, kasih madunya 3 sendok, dibakar ya. Terus setelah itu nanti sholat dulu, sholat taubat, sholat hajat. Nah selesai itu terus diminum madu sama kunirnya dibakar sama kelapa muda tadi. Terus habis itu rumahnya disirami dengan garam yang tutup warna merah tadi, dicampur dengan daun bidara. Insya Allah semua masalah hilang dengan izin Allah. Nah, itu potong harga guys, diskon potong harga 50%. Nah ini nanti sebelum kita bawa ke sungai, nanti sampean tungguin dulu teh ya, saya sama Mbah Jan tak datengin gurunya ya. Saya tahu kok tempatnya ini, karena apa yang dia pikirkan itu insya Allah saya tahu. Nanti kalau ketangkap, kita bawa di hadapan dia ini ya. Cancang kene pisan gurune. Kene kapok. Ki Maung Jangkung tadi loh. Lah ya gurune kan Ki Maung Jangkung. Kita tangkap, kita bawa ke sini sekalian. Ini sudah tak siapkan ini setambul sama merah delima. Yang mau pesan stambul maupun merah delima silahkan ya. Tapi itu semuanya hanya benda mati. Itu semuanya hanya sebatas sanepan saja.
Jadi Al-Quran kecil itu adalah sanepan bahwa kita juga punya Al-Quran di dalam hati kita, atau kitab teles namanya, yaitu hati kita. Jadi yang paling penting itu adalah ilmunya atau amalannya. Kalau medianya itu tidak ada apa-apanya. Jadi jangan mengkultuskan bendanya begitu, karena benda itu sama juga bambu gini, benda mati, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita tahu ilmunya, insya Allah ya ada manfaatnya, seperti itu. Bahkan juga rumput-rumputan gini, kalau kita tahu ilmunya juga banyak yang bisa digunakan untuk obat-obatan. Contoh seperti ini juga ini bisa untuk pengobatan kanker payudara, seperti itu. Nah, yang jelas siapa yang mau pesan stambul maupun merah delima, monggo dipersilahkan ya. Ada nanti potong harga juga itu. Dipotong harga khusus untuk bulan ini 2 itu cukup 10 saja, 10.000 saja. Ada kalau merah delima itu intinya adalah dal yang 5. Jadi harus mau bangun antara jam 1 sampai jam 5 gitu. Kalau yang sudah diselaraskan minimal ya jam 3 sampai jam 5 lah, seperti itu. Monggo yang mau pesan. Nah, sekarang Pak Rete, ini sudah saya asma ya. Sampean tunggu dulu, ini bambunya sampean pegang. Jaga-jaga kalau ada yang datang. Saya sama Mbah Jan tak datangin gurunya ya. Nanti biar dia tahu kalau gurunya yang dia puja-puja itu nggak ada apa-apanya dengan ilmu Allah, karena ini sudah waktunya. Kalau kata guru saya, ini sudah waktunya saya itu bertindak tegas. Wagi wayai, Sudah wayai mongso wis wayai manen apa sing wingi ditandur. Wingi cara wong nandur itu suket-sukete di kibasi lho, diapani wi? Dikibasi iki diresiki. Wingi dipatun-matun wingi. Nah saiki wayahe subur-subure iki. Nah gitu. Wayahe Gus ulang tahun tanggal 13 atau 16 Desember. Siapa? Saya. Wow. Bulan berkah Gus Samsudin. Wah, itu ulang tahunmu Teh? Itu berarti pas 1 tahun ya Teh? Iya. Wah. Tanggal 13 kalau. Coba kalau video yang dulu itu di-up itu gimana ya Teh? Biar orang tuh nggak mengira kalau kita itu settingan dulu Teh. Betul. Ya Teh? Yo. Loh, aku dulu gempar, aku dulu RT ini jujur loh, RT ini dicintai warga satu kampung loh, RT ini. Sumpah demi Allah, saya nggak bohong. Saya itu pernah ya, waktu itu saya sedang edan lah, kalau kata orang majedub atau jadab. Tapi saya menganggap diri saya itu gila. Tapi insya Allah saya gila kepada Allah. Waktu itu mbah nggak ngerti. Waktu itu ada video awalnya ya. Waktu pengobatan tiba-tiba saya itu guling-guling, yo ngantemi anak-anak barang santri kan, wow tak kuaploki gitu, yang nggak sholat itu. Terus waktu itu saya keluar, nah keluar ki nuantang RT. Tapi yang saya bangga dengan warga Rejo Winangun apa? Sangat menjaga persaudaraannya, dan juga sangat menjaga pamongnya. Sangat menjaga. Lo aku itu nantang RT yo. RT itu waktu itu tak ajak bacoan. Ayo bacoan teh gitu. Lo sumpah demi Allah. Terus waktu itu mbah piye ceritane RT itu sini keluar darah dia. Mbah kesundul mbah piye gak kero aku ceritane. Wah itu, saya lihat videonya masih ada, belum di-up itu. Wah itu orang satu kampung nyerang saya loh. RT ini orang kayak begini, dia lebih dicintai warga daripada saya pendatang kok. Saya kan bukan asli warga situ. Loh, kowe wali nyerang RT ku, itu saya bangga loh sama orang itu. Siapa namanya Kembo? Mas Denny. Itu kamu kowe wani nyerang RT ku. Poh, orangnya nggak pikir apa-apa loh, itu berani mati loh itu. Orang seperti itu luar biasa loh kayak gitu, itu nggak munafik loh itu. Nah makanya jangan macam-macam sama RT. Kalau maksudku aja mung didelok dohire tok gitu loh. Warga-warganya, tetangga-tetangganya berani mati sekalian gitu, berani mati menjaga RT ini gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan RT ini enggak guyup rukun, usah keliru total kamu nggak ngerti soalnya gitu loh. Itu kalau tak ini berarti 1 tahun ya Teh ya? 1 tahun ya Teh? 1 tahun. Nah itu kita perlu ya Teh. Gini aja Teh,
Jadi warga lingkungan sana, aku punya janji yang dulu belum tak tepati. Dulu aku pernah bilang gini, aku ingat, tetangga-tetangga, anak kecil dikumpulkan yang takut sama saya itu, terus kita kasih uang satu persatu. Iya. Itu belum teh. Kemarin juga itu ada dengan teh, aku ternoruno apa jenenge jalukno kaos yang anak kecil itu yang aku dulu. Iya. Ini aja dikumpulkan di tempatmu atau di tempatnya Pak RW itu aja, terus ke sana kita beli makanan, sebab apa yang dikatakan itu hutang gitu loh. Jangan sampai kita nanti mati tetap membawa hutang gitu loh. Kalau dulu sudah pernah ngomong itu ya dilakukan. Itu kan kumpul sama warga sana kan belum. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau pas waktu pengajian juga datang semua. Udah datang semua ya. Tapi kan belum yang kecil-kecil itu ya. Iya. Yang kecil-kecil itu. Ya ini nanti memperingati 1 tahun pertempuran antara Gus Samsudin dan Rete. Ini nanti mungkin mau saya upload lah. Dulu waktu saya masih rame-ramenya itu sampai dilaporin ke Polsek, ke Polres saya sama RT. Enak aja nih sebenarnya, minta silaturahmi itu aja, minta supaya jelas itu aja sih sebenarnya. Karena orang itu nggak sayang kalau nggak kenal itu, bisanya sayang itu karena kenal itu. Oke guys, nanti lihat ya video ketika saya nantang RT bacoan. Ternyata dulu itu cuman salah paham. Jadi ketika saya ngasih uang, ternyata uangnya itu nggak nyampe ke RT. Padahal waktu itu intinya saya ngasih uang lah untuk siapa kayak gitu intinya. Nah ternyata uang itu nggak semuanya nyampe di RT gitu. Intinya gitulah. Tapi itu udah masa lalu. Yang jelas karena salah paham. Kalau sekarang kan enak. Jadi sebenarnya masyarakat pun sekarang harusnya senang ya, karena ada penyambung. Harus penyambung. Kita itu kalau ngelihat tetangga sukses, orang sukses itu kita harus senang, kita dukung. Nanti ada penyambung lah. Dulu nggak ada penyambung, karena ya saya sendiri repot dulu ya. Saya dulu itu sibuknya luar biasa, lebih sibuk dari sekarang. Kalau sekarang itu kan yang ulang ngaji ada Yai Ali, yang ngurusin yayasan ada Kiai Syaihuddin Rohman, yang ngurusin bagian apalah pokoknya untuk kayak bisa dikatakan cuma lagi gitu loh. Cuma lagi itu kan minimal saya 50 juta 100 juta itu sudah ada. Jadi saya itu kayak sekarang itu cuman saya hanya bertugas bagaimana anak-anak santri saya tidak kelaparan, bagaimana anak-anak santri saya ada tempat tinggalnya, bagaimana saya bisa membantu saudara saya, tetangga saya atau siapa orang yang datang yang membutuhkan pertolongan. Cuman itu tugas saya. Jadi saya sudah nggak punya tugas kayak harus dulu itu yang bagi, mohon maaf, kayak sembako saya, yang kayak harus ngurusin santri saya, yang harus ngurusin yayasan saya, semuanya saya. Loh, bagaimana saya bisa sosialisasi dengan masyarakat? Jadi masyarakat lewatnya orang, semuanya lewat orang, sehingga ya acak-acakan gitu. Sekarang kan enggak. Belum terbentuk lah. Iya, belum terbentuk. Makanya dengan adanya kejadian yang dulu itu, saya kayak tadi saya bilang itu kayak semuanya orang nanam itu, saya itu matun. Matun itu maksudnya nguai resek-reseke. Sampai sekarang RT Rejowinangun beliau ini masuk ke dalam, ya kan? Ketua MI Blitar masuk ke dalam, dan banyak yang lainnya. Sekarang juga ada banyak warga Blitar juga yang di dalam itu, yang ngaji, yang bahkan hampir setiap bulan itu, setiap Jumat Legi itu 1.500 orang itu belum yang Selasa Kliwon itu hadir setiap sebulan sekali. Itu setiap Jumat Legi itu 1.500 warga Blitar itu yang hadir di pondok saya gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu diketuni, nggak ada yang perlu disesali, dan semuanya membawa barokah. Dan seharusnya juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk pesulap merah itu. Berkat beliau itu kan sekarang pondoknya jadi rame, gitu. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur dengan adanya itu. Kalau nggak ada itu mungkin ya sampai sekarang tetap saya yang semuanya harus mengerjakan, ngurusin yayasan, saya ngurusin sembako, saya sumbangan, saya pondok, saya ya nggak mampu. Kalau kan sekarang saya santai, keluar malam santai. Saya cuman kayak tinggal anak-anak butuh makan, tinggal beli.
orang yang datang bantu tinggal dibantu kan enak sebenarnya Dan itu. dari Kapolsek pun juga apa mendukung, sering Iya. sowan ke kita juga walaupun Iya. nggak semua harus kita videokan kan seperti Iya. Yang penting sekarang bagaimana memperbaiki antara hubungan kita manusia dan sesama manusia gitu. Intinya kita tidak bisa hidup sendiri, harus bersosialisasi. Serepot apapun kita ya, yang penting sekarang bersosialisasi itu aja. Oke, saudaraku semuanya, saya tak datangin gurunya ini ya, yang hidupnya di hutan. Ini nanti kalau sulit-sulitnya benar ya kita buang ilmunya secara total, tapi saya yakin nggak dibuang ilmunya secara total bisa gila dia. Nah sekarang kita datangin dulu gurunya ya, saya tahu kok di mana tempatnya. Sampai jaga di sini, bambunya saya pegang. Pak Ate juga sudah tak pegangin merah delima sama stambulnya aman, dan sudah saya pagari tempat ini. Insya Allah segini ini dia sudah nggak bisa masuk mental, walaupun ada dukun-dukun santet yang datang. Hanya dukun santet yang mental. Kadang orang nggak paham, dikira ilmu pental-pentalan itu nggak ada. Jadi itu tergantung pada situasinya. Kalau orang yang punya ilmu hitam ya mental, kalau nggak punya ilmu hitam ya nggak mental, kayak gitu. Ojo teh. Nah sekarang kita datangi dukunya ya Mbah Jan ya. Ya siap. Ki mau Nah, datangi, kita bawa ke sini, kita buktikan sama dia biar dia tahu kalau gurunya itu bukan Tuhan. Gurunya itu hanya setan ya. Taman sih. Goleki guru marang. Ki mau jangkung. Ngerti ra? Sing mbok anda-andane kuwi. Hah? Dek. Hah. Anda-andane guru ngarepan. Nggih. Hah? Mohon doanya untuk semua saudaraku semuanya dimanapun berada. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan ya. Bagi yang suka ya silakan dilihat, yang nggak suka ya nggak usah dilihat, diambil hikmah saja. Setiap tontonan itu tujuannya untuk menghibur, untuk melihat, biar kita bisa mengajak ke dalam kebaikan ya. Kita datangin gurunya biar dia nggak merasa kalau gurunya itu Tuhan. Dan bagi saudara-saudaraku yang mau pesan media, dipersilahkan, semoga memberikan manfaat dan bisa memberikan kebaikan baik untuk diri sendiri, keluarga dan juga usaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita datangin gurunya ya. Mohon doanya. Yang penting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Saya pagari dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Mbak Jan, kita sekarang berangkat. Ayo ikut sama saya. Ikut sama saya. Kita dijaga ya Teh ya. Kita datangin gurunya dulu. Kalau tidak salah ya, di puncak gunung sana. Nggih. Yang penting saudaraku semuanya jangan takut dengan dukun santet. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan semua yang terjadi di dunia ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena apa-apa dan bagaimana, tapi sudah menjadi kehendak Allah. Yang penting kita terima bantum saja. Monggo baca. Kita berangkat. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.